Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 22. Sementara dua orang yang masih berdiri di dekat mereka, jelas mendengar dan melihat tingkah atasan mereka. Agak absurd dan lebay juga. Astaga, sudah lebay. Bucin lagi. Gumam Robi tidak habis pikir. Saat jatuh cinta, semua bisa berubah. Ayo, kita sarapan saja, ajak Lili. Makin dilihat makin geli sendiri. Lili senang aura dengan Bara. Pria itu begitu jelas sangat mencintai temannya. Perasaannya terlihat begitu tulus dan sangat serius. Aura sudah mengatakan jika Evan itu temannya Bara dan Robi juga. Aura saja tadi malam sempat merasa canggung dan tidak tahu bagaimana kelanjutan hubungan mereka nantinya. Bahkan Aura menangis saat cerita padanya. Merasa kebingungan sendiri. Kata Robi juga tadi malam Bara dan Evan berkelahi. Karena Bara tetap akan mempertahankan Aura di sisinya. Sementara Aura mengoleskan krim di wajah Bara sambil meniupnya. Mata Bara fokus melihat wajah cantik itu. Rasanya ingin menyosor saja. Tapi di rumah sedang ada teman mereka. Aura juga bisa malu dan pasti marah padanya. Jadi ia menahan diri. Hembusan nafas Aura seperti cobaan saja. Oke, Mas. Ayo, kita sarapan. Ajak Aura. Ia melihat jam tangannya. Masih ada waktu 10 menit untuk sarapan sebelum berangkat ke kantor. Di meja makan, Aura menyajikan sepiring nasi goreng dan nasi goreng itu hanya ditatap Bara. Ayo, Mas. Dimakan cepat. Sebentar lagi aku harus berangkat ke kantor. Ucap Aura mengingatkan. Dan Bara masih diam menatap nasi goreng lalu melihat Aura. Kenapa, Mas? Tanya Aura bingung. Apa Bara tidak suka nasi gorengnya? Tanganku sakit. Terus, Aura menaikkan alisnya. Bara membuka mulutnya mengisyaratkan minta disuapi. Pria itu tidak peduli dengan sekitarnya. Aura melihat tangan Bara. Tangannya tidak apa-apa. Tidak luka atau sejenisnya. Mas makan ya, aku bisa terlambat. Ucap Aura yang memilih melahap sarapannya. Mengabaikan permintaan Bara yang ngada. Terpaksalah Bara makan sendiri. Ia melihat Robi yang terkekeh tanpa suara. Sementara Lili mengulum senyum. Menahan untuk tidak tertawa melihat perilaku atasannya itu. Tak lama Aura sudah mengunci pintu. Mereka akan segera pergi ke kantor. Ayo, sayang. Ucap Bara menggenggam tangan itu. Yang membuat Aura jadi mengulum senyum. Mereka romantis ya. Bisik Lili pada Robi yang berada di sampingnya. Bara jelas sekali bucinnya. Robi pun meraih tangan Lili dan menggenggamnya. Apa aku juga romantis? Lili jadi menepuk dada Robi pelan. Jadi gemas sendiri. Mereka pun berjalan berpasangan. Langkah kaki terhenti saat melihat seorang pria yang datang. Sorot mata Bara langsung menajam saat melihat pria itu. Membawa mawar merah segala. Benar akan mengejar Aura. Sepertinya kalian mau pergi. Tanya Evan dengan senyuman sinis. Matanya sakit melihat Bara menggandeng mantan istrinya. Ayo, kita pergi. Ajak Bara menggandeng Aura masuk ke dalam mobil. Ia tidak akan membiarkan calon istrinya bertemu atau bicara dengan Evan lagi. Van, aku pergi. Robi pun juga memilih pergi. Setelah mobil Bara dan Robi pergi, Evan melempar dan menginjak. Injak bunganya melampiaskan kekesalannya. Ia sudah datang pagi. Malah kalah cepat. Bara malah datang lebih pagi. Evan pun memilih pergi dari tempat itu. Ia mengendarai mobilnya menuju suatu tempat. Selama perjalanan,
Evan terus memikirkan rencananya untuk memisahkan Bara dan Aura. Dengan senyum melebar ia masuk ke perkomplekan dan berhenti di depan sebuah rumah. Evan menghembuskan nafasnya lalu memasang wajah sendu. Ia pun menekan bel rumah itu. Kini Evan duduk menunggu di ruang tamu. Menunggu pemilik rumah. Ada apa, Van? Tanya wanita parubaya itu dengan wajah serius. Tadi pekerja bilang Evan ingin bertemu dengannya. Tante, maafkan aku jika aku lancang. Ucapnya dengan suara pelan. Ada apa? Tanyanya lagi bingung. Bara merebut istriku. Tan, merebut istri kamu, maksudnya? Tanya Tante Jihan yang jadi bingung. Putranya akan menikah. Kenapa Evan malah mengatakan Bara merebut istrinya? Aura mantan istri saya. Tan, ucap Evan memberitahu. Saya dan Aura sempat menikah dan kami bercerai beberapa tahun yang lalu. Mendengar penuturan Evan, Tante Jihan mulai paham. Ternyata membahas calon istri putranya. Evan ternyata mantan suami Aura. Tante Jihan kembali mengingat perkataan putranya, bahwa Aura telah lama bercerai. Bahkan sebelum keduanya saling mengenal. Jika kalian sudah resmi bercerai, kenapa kamu bilang Bara merebut istrimu? Van, tanya Tante Jihan dengan tatapan tajam. Sedikit Titka suka dengan tuduhan Evan akan putranya. Aku berniat kembali pada Aura, Tan. Tapi Bara menjadi penghalang kami. Ia menggoda Aura, hingga Aura berpaling dariku. Bara sangat tega padaku. Aku masih sangat mencintai Aura. Tante, ucap Evan mulai dengan cerita sedih. Seperti pria korban perselingkuhan dan temannya menusuknya dari belakang. Tante Jihan jadi sedikit bingung. Bara bilang hubungan Aura dengan mantan suaminya sudah berakhir. Makanya mereka merestui hubungan Bara. Tapi kata Evan malah seperti itu. Bara merebut Aura. Sepertinya putranya tidak begitu. Tante, aku mohon. Minta pada Bara untuk membatalkan rencana pernikahan mereka. Jangan berebut wanita denganku. Bara bisa mendapatkan wanita lebih baik daripada Aura. Tak lama Evan keluar dari rumah Bara dengan wajah sumringah. Ia kini sudah berhasil mengkelabui mamanya Bara. Meski Tante Jihan bilang akan bertanya pada Bara. Tapi ia yakin wanita parubaya itu mulai percaya pada ucapannya. Evan berjalan menuju mobilnya dengan bersiul. Walau tadi pagi sempat kesal. Tapi sekarang ia sudah senang kembali. Cepat atau lambat Aura akan kembali padanya. Saat akan naik ke mobil, Evan melihat ke belakangnya. Ada sebuah mobil berhenti dan tak lama seorang wanita turun diikuti dengan seorang bocah laki. Mia, batin Evan melihat wanita itu. Ia masih ingat mantan kekasihnya Bara. Mia, apa kamu Mia? Tanya Evan langsung menghampiri. Mia melihat Evan sambil berpikir. Ingat siapa pria itu. Oh, Evan ya. Tebak Mia saat mulai mengingat. Evan mengangguk. Lama tidak bertemu. Anakmu ya? Tanyanya melihat bocah laki. Laki itu. Iya, anakku. Bara salam Om. Nak. Om Evan ini teman mama. Pinta Mia dan bocah itu menurut. Bara, ucap Evan sedikit bingung. Bocah laki. Laki itu namanya Bara. Anakku namanya Bara, ucap Mia. Putranya telah menyalami Evan dan kembali memeluk pinggangnya. Evan mengangguk pelan. Mia memberi nama putranya seperti nama mantannya. Oh iya. Ngapain kamu kesini? Tanya Evan kembali. Mia datang ke rumah Bara. Oh, Bara ingin ketemu papanya. Papa, ulang Evan masih dengan tanda tanya besar di kepalanya. Apa maksudnya Bara ayahnya Bara? Benar. Bara anaknya Bara. Ucap Mia sambil tersenyum. Maksud kamu, anak ini anak kandungnya Bara? Evan memastikan kembali. Mia mengangguk pelan. Benar, Van.
Evan seperti mendapatkan angin segar. Mendapatkan ide lain untuk memisahkan Aura dengan pria itu. Apa kamu tahu? Bulan depan Bara akan menikah? Menikah? Tidak bisa. Bara harus bertanggung jawab pada anakku. Ucap Mia sambil meremas tangannya. Dan Evan tersenyum senang, penuh kemenangan. Aura tampak sedang menelepon dan Bara di sampingnya masih menunggu. Mereka kini berada di dalam mobil. Sudah, tanya Bara menaikkan alisnya. Aura mengangguk pelan. Tadi ia menelepon atasannya. Meminta izin tidak masuk bekerja karena ada urusan mendadak. Bara tadi terus memaksanya untuk tidak masuk ke kantor. Mengatakan berbagai alasan dengan wajah memelas. Yang katanya wajahnya sakit. Tangannya sakit. Matanya buram, hidungnya gatal. Banyaklah tiba penyakit yang menyerang pria itu. Terima kasih, sayangku. Bara senang sekali. Ia memeluk Aura dengan erat. Hari ini ia tidak ingin jauh dari calon istrinya. Maunya nempel terus. Kita mau kemana? Tanya Aura. Ia tidak jadi bekerja. Ke tempat yang akan kita tinggali setelah menikah. Tempat tinggal? Iya. Aku sudah menyiapkan tempat tinggal untuk kita. Jadi kita akan meluncur ke sana. Ucap Bara begitu bersemangat menunjukkan pada calon istrinya tempat tinggal mereka. Bara ingin menunjukkan keseriusan dirinya. Keseriusan untuk menikah dan hidup bersama selamanya. Jangan tanyakan apa yang Aura rasakan. Sudah pasti hatinya terus berdegup kencang. Merasa terharu juga. Jadinya makin sayang dan cinta dengan pria itu. Mas, di sini? Tanya Aura memastikan. Mereka telah sampai di lobi apartemen elit di pusat kota. Iya, kita akan tinggal di sini. Mas, apa ini tidak terlalu berlebihan? Tidak. Sudah, ayo. Kita lihat. Pasti kamu suka. Bara menggandeng Aura masuk ke dalam lift. Lalu mereka keluar setelah sampai ke lantai 20. Bara membuka pintu menggunakan kartu akses. Begitu masuk, Aura terpelongo. Tempat ini terlalu mewah baginya. Ini ruang tamu kita. Ini ruang nonton. Nanti kita nonton TV di sini. Ini dapurnya. Nanti kamu masak di sini. Masak yang banyak. Aku akan menghabiskannya. Ini kamar kita. Kita akan berhahaha di sini. Aura tersedak mendengarnya. Bara mengatakannya begitu santai. Membuat pikirannya menjerumus ke arah sana. Mas Bara. Jangan genit deh. Kesal Aura. Bara terkekeh geli. Aura meninggalkan kamar itu. Ia kini duduk di sofa ruang TV. Bara ikut duduk di samping Aura. Menyandarkan kepala wanita itu di pundaknya. Seraya meraih tangan Aura untuk digenggamnya. Aku nggak sabar ingin segera menikah denganmu. Ra, ucap Bara. Setelah Aura resmi menikah dengannya, pasti Evan tidak akan mengejar Aura lagi. Mas tidak apa tetap bersamaku? Tanya Aura. Ia takut Bara akan merasa terbebani bersamanya. Ia mantan istri temannya. Bara akan menikahi mantan istri temannya itu. Orang akan menganggap Bara perebut istri temannya. Apa yang kamu takutkan? Tanya Bara seraya menkecup kening Aura. Terlalu banyak yang Aura pikirkan. Orang akan menganggap Mas Bara perebut istri orang. Aura mengatakan kekhawatirannya itu. Kenapa kamu memikirkan apa kata orang? Biarkan saja orang berkata apa. Tidak perlu diperdulikan. Lagian kenapa aku jadi perebut? Jika jelas kamu sudah bercerai. Aku merebutmu dari siapa? Bara meyakinkan Aura. Ia merasa Aura mulai tidak yakin dengan hubungan mereka. Sudah. Sekarang lebih baik kamu pikirkan saja aku. Pikirkan tentang konsep resepsi pernikahan kita seperti apa. Bulan madu kita mau kemana dan saat malam pertama kamu mau menggodaku seperti apa? Ucapan Bara mulai menjerumus.
Ia mengalihkan pembicaraan tentang masa lalu. Terpenting sekarang membahas masa depan mereka. Bara meringis. Kini Aura mencubit perutnya. Mas Bara, ucap Aura mendongakkan kepalanya. Bara tidak peduli masa lalunya. Bara menurunkan pandangannya. Sejenak mereka saling menatap dalam. Menyelami perasaan masing-masing. Aku mencintaimu, sayang, ucap Bara. Dek, dek, dek. Aura kembali berdebar. Debar saat wajah Bara perlahan mulai mengikis jarak di antara mereka. Perlahan hembusan nafas saling menerpa wajah mereka. Wajah mereka semakin dekat dan dekat. Hingga suara ponsel berdering. Aura jadi menoleh ke arah ponsel di atas meja. Mas, ada telepon. Bara menggerutu. Ada saja yang mengganggunya. Ia pun meraih ponsel dan melihat penelepon. Mama, sayang, sebentar ya, aku angkat telepon dulu. Mama menelepon. Ucap Bara. Sebelum bangkit ia mendaratkan kecupan di bibir Aura. Lalu berjalan menjauh untuk menjawab panggilan itu. Astaga, jantungku, batin Aura yang makin berdebar, debar. Selalu saja hatinya seperti ini jika bersama Bara. Aura melihat Bara yang serius menjawab panggilan itu. Katanya dari mamanya. Apa yang sedang mereka bahas? Jadi penasaran tentang percakapan mereka. Melihat Aura yang memperhatikannya. Bara pun tersenyum pada wanita itu. Baik, Ma. Aku mengerti. Jawab Bara akhirnya. Aku sedang bersama Aura sekarang. Kami melihat apartemen yang akan kami tinggali setelah menikah, Ma. Astaga. Ma, tidak. Aku belum menyentuh Aura. Swear. Ucap Bara membuat tanda V dengan jarinya. Mamanya mencurigai dirinya. Sudah Nu duluan. Ya, sudah Ma. Nanti kami ke sana. Dah mamaku yang galak. Bara terkekeh dan mengakhiri panggilan. Ia menyimpan ponselnya lalu kembali menghampiri Aura. Duduk di samping wanita itu. Aura ingin bertanya. Tapi lidahnya terasa berat. Tapi ingin tahu juga. Pembicaraan itu. Mungkin pembicaraannya tentang dirinya tapi mungkin juga tidak. Tadi mama menelepon. Ucap Bara. Aura melihat ke arah Bara. Sepertinya pria itu akan bicara. Kira mengatakan apa? Mama bertanya aku di mana. Jadi aku jawab sedang bersamamu. Dan mama bilang ingin bertemu denganmu. Ucap Bara. Memang mamanya ingin bertemu Aura. Bertemu? Tanya Aura memastikan. Benar. Kamu maukan hari ini kita ke rumahku? Tanya Bara. Aura pun mengangguk pelan. Ayo, Mas. Kita ke sana sekarang. Nanti saja. Aku ingin tidur dulu. Bara pun merubah posisinya. Membaringkan diri di sofa dan paha Aura jadi bantalnya. Posisi ini membuat Aura terasa canggung. Posisi mereka terlalu intim. Sayang. Nanti saja ke rumahku. Aku masih mau bersamamu. Ucap Bara. Waktu masih panjang. Nanti malam pun masih bisa datang ke sana. Bara meraih tangan Aura dan menkecupnya sejenak. Lalu tangan mungil itu diletakkan di atas dadanya. Aura merasakan debaran hati Bara yang bertalu-talu. Ia melihat Bara dengan tatapan mendalam. Semakin dilihat semakin dalam perasaannya pula pada pria itu. Apa masih sakit, Mas? Tanya Aura menyentuh bagian wajah yang masih membengkak. Iya, angguk Bara pelan. Sebenarnya sudah tidak sakit lagi. Tapi ia ingin bermanja pada wanita itu. Apalagi tangan Aura mengelus pipinya. Sentuhannya sangat nyaman sekali. Jangan jatuh lagi. Aura mengelus wajah Bara dengan sayang. Ia tahu Bara tidak mungkin jatuh. Pasti berkelahi. Tapi pria itu tidak memberitahunya. Kap. Kecupan. Kecupan Aura daratkan di wajah yang membengkak. Dan Bara tersenyum senang menerima perlakuan Aura. Sini juga sakit.
Tunjuk bara pada bibirnya. Berbicara dengan nada merengek. Aura mencebik. Pria itu cari kesempatan saja. Mereka sudah sering berciuman. Masa terusan. Setiap mereka bertemu pasti bibir mereka juga bertemu. Sayang. Bara memajukan bibirnya. Ingin dikecup juga biar cepat sembuh. Itu tidak terluka, Mas. Jawab Aura dengan cemberut. Sakit loh. Waktu jatuh bibir aku juga kena. Bara mengatakan alasan yang dikarangnya sendiri. Nggak bengkak kok. Aura merasa bibir Bara biasa saja. Kalau begitu cium aku. Pinta Bara akhirnya. Malas. Jawab Aura membuang pandangannya. Bara pun mendudukkan dirinya di samping Aura. Melihat wanita itu yang melihatnya. Sayang. Lihat aku. Malas. Mas. Aku bosan setiap hari melihatmu. Astaga. Ucap Bara jadi kesal. Aura bosan padanya. Bara pun tersenyum tipis. Ia merangkup wajah Aura dan mendaratkan sebuah ciuman. Ciuman lembut dan manis seperti gula kapas. Masih bosan padaku? Ledek Bara. Aura menikmati rasa mereka. Mas Bara. Aura kesal. Bara meledeknya. Ia pun memukul Da calon suaminya dengan pukulan manja. Dan lagi Bara menkecup bibir Aura sejenak. Lalu lari seperti seorang pencuri. Aura yang kesal pun mengejar pria itu. Sudah, ayo sayang kita makan. Ucap Bara merangkul wanitanya. Mereka berlarian seperti film India saja. Kita pesan saja ya, tawar Bara. Aura mengangguk. Mas, aku ayam kriuk. Oke, akan aku pesan. Tak lama pesanan mereka datang. Bara dan Aura makan dengan lahap. Pria itu sempatnya juga minta disuapi. Bara hari ini benar manja sekali. Selesai makan Aura mencuci tangan di wastafel. Bara berdiri di belakangnya. Sayang, tanganku juga dicuci. Ucap Bara mengulurkan tangannya. Kini merengek seperti bocah. Aura menggeleng. Tapi tetap mencuci tangan pria itu. Bahkan disabuni agar bersih dan tidak bau. Lalu mengelapnya juga. Sayang. Terima kasih. Bara begitu senang dengan perlakuan Aura. Ia membalikkan tubuh wanita itu. Mas Bara. Petik Aura saat Bara menggangkatnya dan meletakkan di atas meja makan. Aku mau buang sampah. Alasan Aura. Mendadak gugup dengan posisinya sekarang. Nanti saja. Ucap Bara. Tinggal masukkan ke tong sampah saja. Bara menatap Aura sangat dalam. Menunjukkan betapa ia sangat mencintainya. Sayang. Tentang Evan tidak usah kamu pikirkan. Walaupun dia temanku. Tapi untuk urusan hati aku tidak akan mengalah darinya. Jadi kamu jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku. Tegas Bara untuk meyakinkan Aura. Ada tidak adanya Evan. Itu bukan masalah baginya. Evan hanya masa lalu, yang tidak perlu diingat atau dikenang. Aura mengangguk. Baru kali ini ia dekat dengan seorang pria yang begitu menginginkannya. Begitu mencintainya dan begitu tulus padanya. Baginya Bara segalanya. Tangan Aura mengalung di leher pria tercintanya. Dan mengangguk atas perkataan Bara. Dan kembali bibir mereka menyatu. Saling melu. Mat dan membalas setiap pagutan. Mas. Aura menahan wajah Bara. Untuk mengambil nafas. Pria itu terlalu mendominasi. Membuatnya kehabisan nafas. Setelah melihat Aura menarik nafas berkali-kali dan lagi Bara kembali menyosornya. Melu. Mat bibir atas dan bawah Aura. Bara memeluk dengan erat hingga merasakan benda kenyal itu menempel padanya. Pasti bulat dan besar. Batin Bara membayangkan meremas kedua aset itu. Ayo, sayang, kita ke rumah Mama. Ajak Bara mengakhiri ciumannya. Mereka sudah cukup lama berciuman. Jika terus berlanjut, ia tidak bisa berpikir jernih dan
Unboxing aura. Mereka harus resmi dahulu dalam ikatan pernikahan. Bara masih memegang prinsipnya itu. Mas Bara, turunin aku. Pekik aura. Pria itu kini malah menggendongnya ala koala. Tidak mau. Aku akan menggendongmu sampai ke rumahku. Ledek Bara enggan menurunkan aura. Turunkan aku. Paksa aura. Tidak, sayang. Bara menolak. Mas Bara, biar semua orang tahu kalau kamu milikku. Tapi nggak begini juga. Mas, ucap aura malu. Masa Bara mau terus menggendongnya seperti ini? Orang bisa melihatnya. Bara jadi tertawa dan menurunkan aura dari gendongannya. Wajah wanita itu cemberut padanya. Sudah sana, kamu duduk sama Bara saja. Pinta Mama menyuruh aura ke ruang tamu. Ia masih sibuk di dapur. Mama buat apa? Tanya aura. Tadi sampai rumah Bara. Ia melihat Mama sibuk di dapur. Jadi karena ingin akrab, ia memilih tinggal di dapur saja. Aura mencintai Bara dan Bara juga sudah meyakinkannya akan tetap bertahan dengan hubungan mereka. Akan tetap pada rencana awal untuk menikahinya dan menjalani rumah tangga bersama. Maka dari itu Aura ingin dekat dengan wanita yang sudah melahirkan pria yang dicintainya. Pertama kali bertemu, Aura gugup dan canggung dengan Mama. Di pertemuan kedua ini, ia berharap tidak gugup lagi. Brownies. Ini kesukaan Bara. Ucap Mama memberitahu. Aura mengangguk. Ia baru tahu itu. Mama buat berapa loyang? Kini Aura melihat 3 loyang sudah masuk dalam oven dan masih ada lagi adonan di dalam wadahnya. Mungkin bisa untuk 3 loyang lagi. Kalau buat brownies nggak bisa buat dikit. Ucap Mama sambil terkekeh. Yang 3 loyang ini bisa dihabiskan Bara sendirian. Makanya Mama buat banyak. Biar Papa kebagian. Ucap Mama memberitahu kembali. Putranya itu kalau makan brownies seperti makan nasi. Kalau nggak kenyang nggak berhenti. Mas Bara abis makan 3 loyang. Ma, tanya Aura memastikan. Mama mengangguk. Jadi nanti kalau kamu buat brownies, buat banyak saja. Kalau buat seloyang, mana terasa sama si Bara itu. Aura mengangguk mengerti. Tapi, Ma, Aura tidak bisa buat brownies. Aura belajar sama Mama ya, ucapnya dengan nada manja. Mama tersenyum dan mengangguk. Di pertemuan kedua dengan calon menantunya, kini ia bisa melihat sisi manja wanita muda itu. Sudah tidak terlalu canggung padanya. Nanti Mama kasih tahu resepnya. Terima kasih, Ma, ucap Aura sangat senang. Mama memang begitu welcome padanya. Jadi ia tidak boleh canggung lagi. Ma, sudah masak? Tanya Bara yang tiba muncul. Ia berdiri di depan oven melihat adonan brownies. Lama sekali matangnya. Sabar, sebentar lagi, ucap Mama. Ia menarik Bara menjauh dari oven dan menyuruh duduk di kursi meja makan. Tadi kalian berdua cerita apa? Soalnya waktu di kamar kupingku terasa panas. Pasti menceritakan aku, ucap Bara yakin. Pasti keduanya menceritakan dirinya. Perasaan, cibir Mama, putranya terlalu pede jadi orang. Bara malah menyengir dan menatap Aura. Mama bilang apa, sayang? Ditatap dengan tatapan lembut membuat Aura jadi berdebar. Pria ini memang tidak melihat kondisi saat membuat hatinya berdebar. Tanya Bara lagi dengan deheman. Mama bilang, Mas Bara kuat makan. Ucap Aura memberitahu. Ya jelas dong, harus kuat makan. Aku kan harus punya energi untuk mencintaimu. Kini mengkedipkan sebelah matanya. Wajah Aura memerah. Pria satu ini tidak kenal tempat saat menggombalinya. Pakai kedipan mata segala. Mama terbengong sesaat. Mencoba mencerna perkataan putranya. Baru kali ini ia melihat Bara menggombal.
belajar di mana putranya yang kaku dan dingin itu. Tapi tak lama wajah Mama mulai tersenyum. Bara sudah berubah, dan ia bersyukur untuk itu. Kata Mama, Mas Bara suka brownies. Ucap Aura mengalihkan pembicaraan. Ia melirik brownies dalam oven. Bara mengangguk. Ia memang sangat menyukai makanan itu. Benar. Ra, aku memang suka brownies. Tapi aku lebih menyukaimu. Jangan tanyakan wajah Aura. Sudah merah dan malu lagi. Benar. Benar pria satu ini. Buat berdebar. Debar saja. Aura mau ke kamar mandi. Ucapnya memilih kabur. Ia merasa wajahnya pasti sudah seperti tomat sekarang. Bara, kamu ini buat Aura malu. Ucap Mama jadi tertawa geli. Digombali putranya. Aura kan jadi malu malah di depannya lagi. Putranya menggombali Aura di depannya saja begitu. Bersambung dulu ya Bagaimana teman-teman. lagi jika mereka hanya berdua?